Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Untuk melanjutkan pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu, kita mengkaji sedikit tentang hukum al-musafahah ba'dal asr. Al-musafahatu ba'dal asri. Musafahah itu artinya berjabat tangan. Berjabat tangan. Kenapa masalah ini kita kaji sedikit? Karena terkadang masalahnya tidak terlalu prinsip, tapi sering menjadi perbedaan, bahkan kadang bisa menimbulkan perselisihan, padahal masalahnya hal yang tidak terlalu prinsip. Ini contohnya masalah jabat tangan setelah sholat asar. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat asar? Kenapa ini yang kita angkat judulnya? Karena Bapak dan Ibu mungkin ada di belakang, ada orang yang di dalam pengajian menyampaikan bahwa disunnahkan berjabat tangan setelah sholat asar, padahal pada prinsipnya jabat tangan itu tidak hanya dianjurkan setelah asar saja. Nah, ini masalahnya. Untuk menangkis pemahaman yang berpendapat bahwa sunnah berjabat tangan bagi orang yang selesai sholat asar. Memang setelah sholat asar tidak salah. Yang menjadi masalah adalah menetapkan, membatasi hanya setelah sholat asar saja. Setelah maghrib tidak, isya tidak, sholat lain tidak, hanya sholat asar. Ada pemahaman yang seperti itu, maka kita angkatlah ini jadi judul. Ini ada jelas kitabnya, ini kitab, bukan buku, bukan apa ya, bukan apa namanya ya, bukan majalah, bukan majalah ya. Wa su'ila radhiyallahu anhu an hukmil musafahah ba'da shalah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum musafahah, berjabat tangan. Ini yang berjabat tangan maksudnya ini laki-laki dengan laki-laki, Pak ya. Kita dengan kita lah. Kalau jabat tangan dengan perempuan lain ceritanya itu ya. Lain ceritanya itu. Kita kan sering habis sholat macam tadi lah. Maghrib tadi. Kita kan habis salam, habis berdoa, salam-salaman.
Ada orang yang mengatakan, atau ada pendapat yang mengatakan bahwa itu disunahkan hanya ba'dal asri saja, setelah asar saja. Pernah Rasulullah SAW ditanya an hukmil musafahah ba'da salat. Al musafahatu sunnatun indat talaqi. Berjabat tangan itu hukumnya sunnah ketika bertemu, bukan habis solat saja. Bertemu, apalagi sudah lama tidak ketemu, berjabat tangan itu sunnah hukumnya. Wa amma takhsisun nasi laha ba'da hataini salataini fa ma'dudun minal bid'ah al-mubahah. Memang berjabat tangan setelah solat asar ataupun solat subuh tidak salah, tapi menentukan hanya sesudah asar dan menentukan sesudah subuh saja, itu yang menjadi masalah. Makanya tadi pada prinsipnya berjabat tangan itu disunnahkan ketika bertemu. Jadi salahkah bersalaman sesudah asar? Tidak. Salahkah bersalaman sesudah subuh? Tidak. Cuma permasalahannya kalau hanya sesudah asar saja atau sesudah subuh saja. Kenapa? Karena perintahnya, sunnahnya itu kapan saja. Habis maghrib, habis isya, habis zuhur, baru ketemu. Ya, disunnahkan bersalaman. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Bahwa mustahabun li'annahu ibtida'ul liqa. Hukum berjabat tangan itu adalah mustahab. Mustahab itu bahasa lain atau kata lain daripada sunnatun. Karena untuk mengatakan sunnah itu ada beberapa kalimat yang tujuannya hampir sama. Sunnatun, sunnat. Masnunatun, disunnahkan. Mustahabun, disunnahkan juga. Ada lagi solatun nafilah, solat sunat. Jadi banyak nafilatun, mustahabun, sunnatun, masnunatun, itu hampir sama artinya, walaupun kalimatnya berbeda. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada larangan dan berjabat tangan setelah sholat asar itu termasuk hal yang dianjurkan. Bahkan tidak hanya sesudah asar saja, tapi setiap habis sholat dianjurkan, apalagi baru bertemu. Lalu siapa lagi yang disunnahkan musafahah, berjabat tangan? Inda ruju'i minas safari, ketika pulang dari perjalanan. Pak Haji Daud baru balik dari Batam, udah seminggu dah ketemu, tengok berjamaah, mana Pak Haji itu? Dah ada ketemu, tiba-tiba pada satu saat bertemu di masjid, bersalaman. Tapi wala yusannul mu'anaqah, tidak disunnahkan mu'anaqah, berpelukan, kecuali sudah lama tidak ketemu. Ada pula aturannya ini, ada pula aturannya. Kalau asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, berjabat tangan terus, tidak disunnahkan mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan. Tapi kalau udah lama tidak ketemu,
baru pulang atau baru ketemu dah umpamanya seminggu atau 2 minggu, atau mungkin ada yang baru pulang umrah, atau ada pulang dari mengunjungi keluarga mungkin di tempat yang jauh, atau ada kepentingan lain, itu disunnahkan mu'anaqah, berpelukan. Begitu Islam itu mengajarkan kita betapa pentingnya hubungan silaturahim dan menyatukan hati di antara kita. Dan itu salah satu termasuk fadilah daripada berjamaah, kan, solat berjamaah. Nabi kalau sudah menghitam, kalau habis solat berjamaah, beliau itu duduk di depan, nengok. Katakanlah kalau di sekolah ngabsen, guru kelas, guru kelas tengok ke kiri, siapa jamaah yang biasa hadir malam ini dah dong. Tengok ke kanan. Kenapa? Supaya kita tahu saudara kita itu di mana, sakit atau sehat. Begitulah anjuran Islam itu. Jadi Nabi itu yang dilaksanakan oleh Nabi. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tidak habis sholat langsung Nabi itu keluar. Tidak. Tengoknya dulu ke kanan, tengoknya ke depan, tengoknya ke kiri. Siapa jamaahnya yang biasa di situ ada berjamaah, tapi malam itu tidak ada. Terbiasa itu. Ya, contoh umpama kalau Pak Haji Daud lah umpamanya tidak datang sholat, kan nampak jelas mana Pak Imam nih, kemana beliau, pasti bertanya-tanya. Jadi kalau beliau dalam keadaan sakit, cepat dapat informasi, karena maklum zaman dulu kan belum ada SMS-an, belum ada grup WA, belum ada. Jadi begitulah caranya untuk mempererat silaturahim di antara sama umat itu. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Cuma kadang-kadang kita yang mengabaikan atau anggap apa ya, sepele ya, anggap enteng gitu ya, anggap enteng dalam masalah itu. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, bolehkah berjabat tangan setelah selesai solat? Setiap habis solat dianjurkan. Tapi yang dianjurkan mu'anaqah tadi, berpelukan, itu adalah apabila sudah lama tidak ketemu. Itu yang dianjurkan. Kalau tidak seperti itu, yang biasa-biasa saya jabat tangannya seperti biasa. Itu. Lalu apa kaitan, kita kembangkan lagi, apa hukum berjabat tangan kalau mencium tangan? Ini mencium tangan orang, apa hukumnya? Kalau tujuannya karena fadilah, keutamaan, itu disunnahkan. Tapi kalau dia lil aghniya, lil ghani wal jahah, karena faktor kayanya dia kita mencium tangannya, itu makruh hukumnya. Makruh. Kita mencium karena dia punya jabatan, lil jah, karena ada jabatan, karena dia mohon maaf lah, ya kan, umpamanya ada seseorang yang punya jabatan, lalu kita tangkap tangannya, kita cium tangannya karena jabatannya atau karena kekayaannya, itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Yang disunnahkan itu li sahibul fadilah wal alim, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah menurut kita. Ya katakanlah kalau macam di pesantren gurunya, banyak kita santri nyium tangan gurunya, itu disunnahkan. Bukan ikraman memuliakan orangnya, tapi ikraman li ilmihi, memuliakan ilmunya, bukan manusianya. Kalau manusianya sama semua di hadapan Allah, semuanya sama di hadapan Allah.
tapi karena faktor ilmu agamanya, li ilmihi li dinihi wa syariati, karena ilmunya tentang agama dan syariat Islam itu sendiri, itu yang membuat disunnahkan. Kalau karena dia faktor kaya, walaupun dia yang terkaya di provinsi kita ini umpama, atau manusia terkaya di Batanghari ini, tidak disunnahkan mencium tangannya kalau faktor kayanya itu. Atau dia punya jabatan tinggi, kalau faktor jabatannya itu yang menyebabkan dicium tangannya, itu makruh hukumnya. Tapi kalau ada faktor lain, kebetulan dia kaya dan dia orang alim, kitanya mencium tangannya bukan karena kekayaannya, tapi adalah kealimannya. Itu kan bisa dibedakan kan. Tapi jarang yang model itu, dah jarang itu. Udah kaya, alim, hebat pula, apa namanya, soleh pula. Kalau zaman dulu banyak tuh. Contoh imam kita, Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah saking kayanya, talang rumahnya saja pintunya itu ada disadur dengan emas. Nah, kita masjid kita itu yang kuning-kuning bukan emas kan? Bukan kan? Catnya be yang warna emas kan? Nah, Imam Abu Hanifah itu kaya, itu kaya, sudah kaya, alim, dekat kepada Allah. Kita kalau udah kaya dikit lupa lah itu. Waktu miskin be kadang manusia itu yang ingat dengan Allah. Kalau waktu menderita rajin ke masjid, ngadu terus sampai neteskan air mata di masjid. Setelah dia kaya, jarang ke masjid. Itu di tempat lain ya. Di Al-Muttahidin tentunya ya mirip-mirip aja dah. Ada juga barangkali yang lupa tu ya. Yang lupa tu. Dalam berjabat tangan disunnahkan, tapi tidak hanya setelah asar dan subuh saja. Pada dasarnya berjabat tangan itu hukumnya sunat indat talaki, kapanpun bertemunya, kapanpun kita bertemu. Cuma itu tadi, kita kadang-kadang ada kekeliruan, nyalam bini orang rajin, nyalam bini, itu yang tak boleh ya. Iya Pak Latif ya. Kadang-kadang ada orang model itu. Kalau nyalam orang, oh, kan disunahkan tasawuf, disunahkan jabat tangan. Iyo, yang dijabat tangannya itu siapa? Itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.